Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok pemrograman game ingin menjelaskan game desain dokumen yang akan kami buat nantinya, yaitu dengan judul game yaitu Hide and Seek. Untuk kelompok kami sendiri ada 4, yaitu pertama saya sendiri, Efri Najri Sutanto, dengan NIM 0110220045. Kemudian ada Naldo Hafid Nawawi dengan NIM 0110220266. Kemudian dengan ada Raga Murtada Mutahari dengan NIM 0110220135, dan yang terakhir ada Windy Bagus Yulianto dengan NIM 0110220141. Untuk pertama ini ada storyline dari game Hit and Start. Storyline game ini sendiri yaitu ada sebuah kejadian yang tak terduga muncul di sekitar warga. Setiap hari bermunculan demon yang tidak diketahui asalnya muncul ke dalam ruang-ruang milik masyarakat sekitar. Karena kemunculan itu, ia sering membuat masyarakat ketakutan. Ia memiliki kemampuan yang dapat menyerupai benda-benda di lingkungan sekitarnya. Keresahan di masyarakat ini mulai terdengar ke telinga seseorang. Kemudian dia mulai membantu masyarakat menemukan demon ini. Karena keberhasilannya dalam menemukan demon yang menyamar ini, sekarang seseorang pemuda itu disebut bernama Finderman oleh masyarakat sekitar. Kemudian dari storyline yang tadi, kemudian ada juga gameplaynya yang akan kita bangun, yaitu pemain dapat melakukan gerakan maju, mundur, ke kiri, atau ke kanan selama permainan. Permainan akan memainkan sebuah karakter bernama Finderman, seperti yang dicerita storyline tadi, dan kemudian game mencari demon yang bersembunyi. Pemain akan diberikan waktu yang telah ditentukan untuk menghafal bentuk ruangan. Kemudian setelah waktu habis, semua demon akan muncul dan menyamar menjadi benda-benda di sekitar ruangan tersebut. Kemudian pemain akan diminta untuk memilih benda-benda mana saja yang ada di ruangan tersebut, yang ternyata ada diamond yang sedang menyamar. Jika pemain berhasil menemukan semua diamond, maka pemain akan lanjut ke level selanjutnya. Untuk tempat bermain akan berubah dan berbeda-beda pada setiap levelnya. Kemudian di sini ada genre. Genre akan dijelaskan oleh teman saya, Naldo. Silakan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan terkait genre dari permainan tersebut. Nah, di sini kita masuk ke dalam dua kategori genre, yaitu game casual dan juga RPG. Yang dimana game casual itu adalah video game yang ditargetkan untuk halayak pasar game yang luas. Casual biasanya memiliki sifat yang lebih sederhana, gameplay yang lebih pendek dan mudah untuk dipelajari. Sedangkan yang satunya lagi yaitu RPG, yang dimana role playing games, yaitu sebuah permainan yang dimana pemainnya memainkan peran karakter dalam latar fiksi, dan kita berperan dalam suatu karakter dan mengikuti alur cerita di dalam game tersebut. Biasanya kamu akan dihadapkan dengan misi tertentu yang harus diselesaikan. Next. Nah, selanjutnya membahas terkait technical spec. Yang pertama itu game ini termasuk ke dalam dua dimensi grafik, yang dimana untuk tampilannya itu eh, pemainnya itu hanya bisa melihat tampilan game itu dari atas saja. Yang dimana game ini hanya sementara itu hanya untuk platform Windows, dan untuk pembangunan developmentnya itu menggunakan Construct 3 yang digunakan di device PC, dan untuk tokoh game sendiri bernama Finderman atau Demon, dan untuk aset game sendiri yaitu berbagai objek yang ada di dalam ruangan. Dan untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Raga Murtada. Oke, peraturan-peraturan yang ada di dalam game ini adalah pemain diberikan waktu 15 detik untuk menghafal ruangan. 2. Pemain diberikan kesempatan menebak sebanyak 3 kali. 3. Jika sudah 3 kali salah menebak, pemain akan dilempar ke checkpoint level sebelumnya. 4. Acuan untuk tidak naik level dihitung berdasarkan dia mendapatkan bintang 2. 5. Jika tidak melewati batas waktu yang diberikan dan tidak ada kesalahan dalam menebak bot, maka akan mendapatkan bintang 3 pada level tersebut. 6. Bintang 2 jika melewati batas tersebut, tetapi kesempatan masih tersisa minimal 2.
7. Bintang 1 jika melewati batas waktu dan kesempatan sisa 1. Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya, ini adalah flow game dari Hide and Stuff. Pada flow game splash screen ini, nanti user akan diarahkan pertama itu ke halaman splash screen. Dan setelah splash screen itu, jika user baru maka akan diarahkan ke onboarding. Dan setelah onboarding, maka user baru akan diarahkan ke home. Tetapi jika user lama, maka uh, user itu akan diarahkan langsung ke home. Oke, pada halaman home, user akan ditampilkan sebuah menu yang berisi start game, FAQ, setting, dan about. Lanjut. Nah, jika user memencet start game, maka user akan memulai game tersebut. Dan setelah memencet start game, user akan masuk ke halaman untuk memasukkan nickname. Dan jika sudah memasukkan nickname, user akan dilanjutkan dengan halaman memilih level. Dan jika sudah memilih level, maka user akan dilanjutkan untuk memilih karakter. Dan jika sudah memilih karakter, maka user akan memulai permainan level 1. Oke. Oke. Mulai mencari objek ke satu yang berubah. Jadi user di sini akan mencari satu bot. Nah, jika user berhasil menemukan semua bot, maka user akan lanjut ke level selanjutnya, yaitu level 2. Namun, jika user gagal, maka nyawa user setiap gagal menemukan bot, dia akan nyawanya berkurang 1. Dan jika nyawanya habis, maka user akan tidak berhasil melewatkan level tersebut. Oke, lanjut. Oke. Mulai mencari objek atau bot ke N yang berubah. Jika bot lebih dari 1, maka jika berhasil, maka user akan berhasil menyelesaikan semua game atau level dan akan dinyatakan tamat. Dan jika user gagal menemukan satu bot, maka nyawa berkurang 1. Nah, jika gagal semuanya, maka nyawa akan habis dan tidak akan lanjut ke level selanjutnya atau game over. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai game design bot Hide and Stuff. Kurang lebih ini adalah tampilan splash screen ketika user pertama kali mencoba untuk mengakses gamenya nanti. Next. Setelah melewati scene splash screen, user akan diarahkan menuju scene dashboard, di mana di dalam scene dashboard ini kurang lebih terdapat 4 menu, yaitu ada start game itu sendiri, ada FAQ, ada about, ada setting. Nah, apabila user mencoba untuk melakukan start game, boleh next. Nah, user nanti akan diarahkan ke dalam halaman input nickname. Nah, input nickname ini akan berlaku apabila memang user baru pertama kali untuk mencoba membuat akun di bot Hide and Stuff. Nah, dalam pembuatan nickname-nya sendiri nanti akan dilakukan beberapa validasi seperti panjang karakter, huruf camel case, lower case, dan sebagainya. Next. Nah, ketika user telah mengisi nickname tadi, user akan diarahkan ke beberapa level yang telah disajikan oleh bot Hide and Stuff untuk user yang baru pertama kali mengakses level pertama yang terbuka adalah level 1 gitu. Apabila user lama misalnya ingin mencoba akses kembali, tidak di reset dari level pertama sesuai dengan level terakhir yang telah dimainkan. Next. Nah, kurang lebih ini adalah tampilan preview game ketika kita memainkan bot Hide and Stuff. Nanti dalam levelnya itu nanti preview waktu itu nanti akan berbeda gitu. Contohnya misalnya di level pertama ketika user
masuk akan diberikan waktu kurang lebih 15 detik untuk menghafal benda-benda yang ada di sekitarnya gitu. Dan misalnya waktu 15 detik sudah selesai, nanti benda-benda tersebut akan hilang dan user akan mencoba mencari benda-benda tersebut. Nah, apabila user salah dalam menebak benda-benda yang hilang tadi, nyawa akan berkurang 1. Next. Nah, ini adalah kurang lebih tampilan point of view ketika user tepat menemukan benda yang hilang sebelumnya. Next. Ya, dan ini kurang lebih adalah karakter desain yang nanti akan kita develop di Construct 3 gitu. Karena memang untuk karakter desainnya sendiri kita menggunakan metode to design, jadi dilihat dari point of view dari atas gitu. Next. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok buat Hide and Stuff. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.